Kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya menyertai kamu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, marilah kita buka firman Tuhan dalam ibadah kita hari ini. Pesta pertama peringatan akan turunnya Roh Kudus atau Pentakosta yang pertama, yang tertulis dalam kitab Yohanes pasal yang ke-14 ayat 15 sampai 26. Yohanes 14 ayat 15 sampai 26. Demikianlah firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, ialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Dia memberikan para rasul-rasul, para murid-murid Yesus Roh Kudus. Dia berjanji akan memberikan Roh Kudus yang membimbing, mengajar, serta menguatkan mereka. Jadi Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, Dia telah berjanji kepada orang percaya, kepada murid-murid Tuhan Yesus, bahwa Dia akan memberikan Roh Kudus. Sebagaimana dapat kita baca, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, dalam Yohanes 16 ayat 7, Tuhan Yesus mengatakan, namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih baik, lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu.
Jadi adalah lebih baik kalau Kristus itu naik ke surga. Karena dengan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, Dia akan mengutus seorang penolong bagi kita, yaitu Roh Kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kalau kita buka Alkitab kita, Kisah Rasul 2, pada peristiwa turunnya Roh Kudus, ketika para murid-murid berada di satu tempat, di satu rumah, mereka berdoa. Ketika mereka berdoa, turunlah seketika itu Roh Kudus. Tiba-tiba turun dari langit seperti hembusan angin dan nyala api yang menghinggapi mereka. Dan tempat kepada mereka lidah api yang menyala. Itulah simbol daripada kedatangan Roh Kudus itu. Jadi Roh Kudus itu datang seperti angin yang berhembus dan seperti lidah api yang menghinggapi mereka. Sehingga dengan kekuasaan Roh Kudus mereka dimampukan untuk berbahasa roh, sehingga mereka semakin berani. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, setelah Roh Kudus turun dan menguasai seluruh kehidupan para murid-murid Yesus, ada satu hal, perubahan yang terjadi yang luar biasa dalam kehidupan para murid-murid Yesus, yaitu mereka semakin bersemangat dan semakin berani. Sebelum Roh Kudus itu mereka sering tinggal menyendiri, mereka sering menjauhkan diri, seolah-olah kehidupan mereka terisolasi dari masyarakat umum, karena pada saat itu banyaknya tantangan yang mereka hadapi. Tetapi setelah Roh Kudus turun, mereka memiliki semangat yang luar biasa. Mereka memiliki semangat dan keberanian untuk bersaksi, karena memang Tuhan Yesus telah mengutus mereka untuk menjadi saksi tentang kebenaran kerajaan surga. Kisah Rasul 1 ayat 8 mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Jadi setelah Roh Kudus turun kepada para rasul-rasul, kepada murid-murid Yesus, mereka dimampukan untuk bersaksi tentang kebenaran kerajaan Allah. Mereka semakin berani. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, dengan Roh Kudus memampukan para murid-murid dan orang-orang percaya menjadi saksi. Sebagaimana kita tahu, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, seorang saksi itu adalah seorang yang diutus, seorang yang dipercayakan untuk mengungkap suatu kebenaran. Dengan kesaksian mereka, semakin banyak orang yang percaya dan akan semakin banyak yang tertarik untuk berita keselamatan surga. Itulah peranan daripada seorang saksi. Jadi saksi itu adalah seorang yang diutus, yang dipercayakan untuk mengungkapkan suatu kebenaran, sehingga orang semakin percaya dan semakin yakin akan kebenaran kerajaan Allah di dalam dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, menjadi saksi bukanlah sesuatu hal yang gampang. Menjadi saksi bukanlah sesuatu hal yang mudah. Tetapi menjadi saksi itu adalah sesuatu hal yang sulit dalam kehidupan kita. Karena dengan saksi kebenaran akan terungkap. Adalah suatu yang sangat sulit dalam kehidupan kita. Itu makanya Tuhan Yesus berjanji akan memberikan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan mampu menjadi saksi kebenaran kerajaan Allah dalam dunia ini. Tetapi dengan kuasa, bimbingan dan penguasaan Roh Kudus di dalam pribadi orang-orang percaya, kita akan dimampukan menjadi saksi-saksi Kristus. Karena hanya dengan Roh Kudus para murid-murid Yesus dimampukan untuk menjadi saksi. Paulus mengatakan, kalau kita buka Alkitab kita, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, dalam kitab Roma,
Roma pasal yang ke-8 ayat 15 sampai 16, di mana Paulus mengatakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Jadi Roh Kudus itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roh Kuduslah yang memampukan kita. Dan Paulus memberi suatu kesaksian bahwa setiap orang percaya bukan menerima roh perbudakan yang membuat kita kembali takut, tetapi diberikan roh kebenaran. Dan dengan roh kebenaran itu kita bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah. Anak-anak Allah adalah pewaris kerajaan Allah. Anak-anak Allah adalah yang berhak dalam semua yang telah dimiliki oleh Allah. Kita tidak menerima roh perbudakan supaya kita menjadi takut kembali, tetapi kita adalah anak-anak Allah. Kita tidak menerima roh perbudakan yang membuat kita takut, tetapi kita menerima Roh Kudus yang menjadikan kita adalah anak Allah. Dan Roh Kudus bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah Allah, anak Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, dengan firman Tuhan hari ini, pada pesta pertama peringatan akan Roh Kudus, firman Tuhan lebih banyak memberi keterangan tentang bagaimana peranan Roh Kudus itu dalam kehidupan kita. Karena kita sudah tahu wujud daripada Roh Kudus itu dipakai seperti angin dan seperti api. Dia yang bersaksi di dalam setiap pribadi kita bahwa kita adalah anak Allah. Tetapi peranan daripada Roh Kudus itu sesuai dengan topik mingguan hari ini yang mengatakan peranan Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita tahu arti dari peranan. Kalau peranan itu yang turut ambil bagian di dalam kehidupan kita, di dalam pribadi kita. Bagaimana Roh Kudus itu mengambil bagian, berperan dalam kehidupan kita. Dia aktif turut bekerja dan membuat dalam kehidupan kita. Apa fungsi guna Roh Kudus itu di dalam diri kita sebagai orang-orang yang telah diutus oleh Allah menjadi saksi? Inilah yang merupakan keterangan yang utama dengan firman Tuhan hari ini. Roh Kudus, peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, luar biasa peranan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Karena tanpa Roh Allah dan Roh Kudus itu kita tidak akan dapat berbuat apa-apa. Kita tidak akan bisa melakukan hal-hal yang dikehendaki oleh Allah. Tetapi karena peranan Roh Kudus yang membimbing kita, mengajar kita, menuntun kita, sehingga kita dimampukan untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan perintah Allah. Tetapi dengan Roh Kudus itu kita dimampukan, dibimbing untuk berbuat sesuai dengan firman Tuhan. Peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita adalah mengajar. Dialah yang mengajar segala sesuatu dan mengingatkan kita akan semua yang telah dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Jadi salah satu peranan dari Roh Kudus itu, dialah yang mengajar kita. Mengajar artinya mengasuh, mendidik, membina, membawa kepada hal-hal yang semakin cerah dalam kehidupan kita. Dan Roh Kudus itulah yang mengingatkan kita, yang selalu bersuara dalam hati nurani
kita masing-masing, mengingatkan kita tentang firman Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita adalah mengajar, mengingatkan segala yang dikatakan atau yang telah difirmankan oleh Tuhan kepada kita. Peranan mengajar dan mengingatkan adalah sesuatu hal yang sangat penting. Tanpa peranan Roh Kudus yang mengajar dan mengingatkan kita tentang firman Tuhan, kita tidak akan dapat mengerti dan kita tidak akan tahu tentang kebenaran firman Allah. Tetapi karena peranan Roh Kudus itu yang mengajar kita, Dia yang mengingatkan kita, sehingga kita tahu tentang kebenaran kerajaan Allah dan kebenaran tentang firman Allah dalam kehidupan kita. Kita tidak akan mungkin percaya tanpa peranan Roh Kudus. Kita tidak akan percaya dengan usaha kita sendiri. Kalau Martin Luther mengatakan, aku percaya bahwa aku percaya bukan karena usaha dan kemampuanku sendiri, tetapi aku percaya karena Roh Kudus yang memanggil, membimbing dan mengarahkan hidupku kepada kebenaran kerajaan Allah. Jadi Roh Kuduslah satu-satunya yang membimbing kita untuk mengerti tentang kebenaran Allah, karena Dialah yang mengajar kita. Karena kita tahu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, bukan semua orang yang mendengar firman Tuhan, bukan semua orang yang belajar tentang firman Tuhan, belajar teologi tentang pengetahuan tentang firman Tuhan menjadi percaya. Banyak, terutama pada akhir-akhir ini, yang belajar tentang firman Tuhan, mungkin belajar masalah teologi, tetapi tujuannya bukan untuk percaya, tetapi mencoba untuk mencari kelemahan, mencari kekurangan, mencari hal-hal negatif dari firman Tuhan. Tetapi kita dibimbing, diajar, serta diingatkan oleh Roh Kudus supaya kita semakin percaya, karena kita tahu percaya itu, iman itu timbul dari pendengaran, tetapi tidak secara otomatis. Tidak semua orang yang mendengar dan yang belajar tentang firman Tuhan itu dia percaya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kalau kita percaya tentang kebenaran kerajaan surga, tentang kebenaran kerajaan Allah, itu adalah merupakan suatu anugerah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Itu adalah kasih Allah, karena dengan Roh Kudus kita dibimbing dan kita percaya. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Roh Kudus adalah Roh penolong dan penghibur. Dia yang menyertai kita untuk selama-lamanya. Tuhan tidak meninggalkan kita sebagai anak yatim piatu, tetapi Dia mengutus Roh Kudus untuk menguatkan kita, membimbing kita, mengajar kita sebagai pengajar dan pembimbing kita, supaya kita tetap berpegang teguh pada perintah Tuhan. Karena siapa yang berpegang teguh pada perintah Tuhan, dialah yang mengasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dengan peranan Roh Kudus yang mengajar dan mengingatkan kita, sehingga kita melakukan perintah-perintah Tuhan, kita berpegang teguh akan kebenaran firman Tuhan, sehingga dengan melakukan, berbuat sesuai dengan firman Tuhan, kita mengasihi, kita menyayangi, kita hidup di dalam iman yang benar. Roh Kudus berperan sebagai penolong dan penghibur. Tuhan tahu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dalam kehidupan kita, kita akan mengalami banyak tantangan, mengalami banyak kesulitan, mengalami banyak pergumulan dalam kehidupan kita. Tetapi Allah mengutus Roh Kudus sebagai roh penghibur di dalam kehidupan kita. Dengan Roh Kudus kita akan semakin dimampukan
untuk melewati segala tantangan, segala rintangan, pergumulan dalam hidup kita. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 16 ayat 33. Yohanes 16 ayat 33. Supaya semua itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus ke dalam kehidupan kita masing-masing, ke dalam gereja, ke dalam orang-orang percaya, karena Dia tahu dalam dunia kita mengalami banyak penderitaan, mengalami banyak penganiayaan, tetapi tenangkanlah hatimu. Tuhan Yesus telah mengalahkan dunia, supaya kita semakin tenang dan berdamai dalam hati kita. Hanya karena Tuhan Yesus kita dimampukan dalam setiap pergumulan, dalam setiap tantangan yang kita hadapi. Bersukacitalah dan bersyukurlah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, karena Tuhan telah memberi Roh Kudus. Karena dengan Roh Kudus kita akan dibimbing, diajar dan diingatkan tentang firman Tuhan, dan dengan Roh Kudus kita akan dimampukan untuk hidup dalam berbagai tantangan, hidup dalam berbagai rintangan, hidup dalam berbagai pergumulan, karena kita tahu Tuhan Yesus telah mengalahkan dunia. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas kesempatan pada pagi hari ini kami dapat bersekutu dengan Engkau lewat ibadah kami, peringatan tentang turunnya Roh Kudus. Kami telah diingatkan oleh firman. Engkau telah memberi Roh Kudus kepada kami untuk membimbing, mengingatkan dan mengajar kami. Syukur, terima kasih Bapa di surga, karena peranan Roh Kudus-Mu, sehingga kami yakin dan percaya akan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami masing-masing. Engkau mengutus Roh Kudus sebagai roh penghibur dan penguat bagi kami, karena Engkau tahu, ya Bapa, dalam dunia kami mengalami banyak tantangan, banyak mengalami pergumulan dan bahkan penganiayaan. Tetapi Engkau memberi Roh Kudus untuk menghibur kami, menguatkan kami, supaya kami yakin dan percaya Engkau telah mengalahkan dunia. Bapa di surga, Bapa yang baik, kiranya dengan Roh Kudus-Mu hati kami semakin diperbaharui, pikiran kami semakin diperbaharui, sehingga kami selalu berbuat sesuai dengan firman-Mu. Karena perbuatan yang sesuai dengan firman, itulah yang menjadi buah kasih kami kepada Engkau. Ajar, bimbinglah kami semua, supaya kami selalu melakukan yang sesuai dengan firman. Firman-Mu itulah yang menjadi dasar dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap tingkah laku dan perbuatan kami. Bapa di surga, Bapa yang baik, berkatilah Bapak Ibu saudara-saudara kami yang beribadah pada hari ini. Kiranya Engkau memberi Roh Kudus sehingga mereka mampu untuk memenangkan segala pergumulan, tantangan yang mereka hadapi, supaya mereka percaya bahwa Engkau telah mengalahkan dunia. Berkatilah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami dan kami kembali ke tempat kami masing dan mungkin melakukan banyak hal aktivitas kami hari ini. Kiranya Engkau selalu menjaga, membimbing kami. Roh-Mu lah yang selalu membimbing kami, mengingatkan kami, sehingga kami selalu berbuat akan kebenaran firman. Inilah doa dan permohonan kami, dan kami yakin dan percaya Engkau telah menyempurnakan doa kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.